Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai mafhum dan masodak. Ini merupakan pembahasan lanjutan dari lafaz kulli. Selain itu, di pertemuan kali ini kita juga akan membahas mengenai taqobul alfaz. Lafaz kulli itu eh, menunjukkan kepada dua hal, atau dilalanya ada dua. Yang pertama adalah mafhum, yang kedua ada masodak. Mafhum ini disebut juga dengan hakikat atau mahiyah, sedangkan masodak itu adalah individu-individu atau afrod yang bisa menggunakan makna dari lafaz tersebut. Contohnya misalkan kendaraan. Kendaraan itu mafhumnya kendaraan pasti memiliki mafhum dan juga memiliki masodak. Kenapa? Karena kendaraan ini adalah lafaz kuli. Maka apa mafhum dari kendaraan? Mafhumnya adalah mesin transportasi untuk mengangkut orang atau kargo. Sedangkan masodaknya adalah sepeda, pesawat, kendaraan bermotor, dan lain-lain. Contoh lainnya misalkan sholat. Sholat punya mafhum dan juga ada masodaknya. Mafhum dari sholat itu adalah af'al wa aqwal eh, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu mafhumnya. Apa yang kita pahami dari lafaz tersebut. Sedangkan masodaknya itu ada nawafil, ada wajib. Seperti itu mafhum dan masodak. Ada sebuah kaidah dalam mafhum dan masodak ini adalah kalau mafhum kulinya bertambah, maka masodaknya akan berkurang. Begitu juga sebaliknya, kalau mafhumnya berkurang, maka masodaknya akan bertambah. Contohnya misalkan manusia, mafhumnya adalah hayawanun natikun, hewan yang bisa berpikir. Kalau misalkan mafhumnya ditambah, misalkan hewan yang bisa berpikir dan memiliki rambut, maka manusia-manusia yang tidak memiliki rambut itu tidak bisa masuk ke dalam kategori manusia, atau individu-individu yang tidak memiliki rambut, maka itu tidak disebut dengan manusia. Maka jika misalkan Ibrahim terus dia botak, maka dia tidak disebut manusia, karena yang disebut manusia adalah yang memiliki rambut, seperti itu. Begitu juga kalau mafhumnya dikurangi. Misalkan manusia adalah hewan. Nah, si yang berpikirnya dihilangkan, hewan saja. Maka domba, sapi itu akan termasuk ke dalam masodak manusia. Gitu. Individu-individu tersebut, yaitu sapi, monyet, dan lain sebagainya, itu akan masuk ke dalam masodak dari manusia. Maka masodaknya bertambah. Selanjutnya, taqabulul alfad. Taqabul alfad ini adalah ada dua lafad yang tidak akan berkumpul dalam satu objek juga dalam satu waktu. Contohnya hadir dan goib. Tidak mungkin seseorang itu ya hadir ya goib. Tidak berkumpul si hadir itu. Misalkan Ahmad. Ahmad ini tidak mungkin dalam satu waktu dia hadir di kelas tapi dia juga goib di kelas. Seperti itu yang dimaksud dengan taqabul alfad. Nah, taqabul alfaz ini ada tiga. Yang pertama naqidoin atau sering disebut juga dengan ijab salab atau positif negatif. Gitu. Nah, kalau yang naqidoin ini adalah dua lafaz yang tidak akan berkumpul bersama dalam satu objek dan dalam satu waktu. Juga keduanya tidak akan hilang dalam satu waktu. Artinya tidak bisa hilang dalam satu waktu. Contohnya lafaz ada dan tidak ada. Misalkan tadi Ahmad, objeknya satu Ahmad. Nah, Ahmad ini tidak mungkin dia ada, dia tidak ada gitu dalam satu waktu, ya ada ya tidak ada, tidak mungkin. Tapi tidak mungkin pula ada dan tidak ada ini hilang keduanya. Artinya harus milih salah satu. Ahmad ini mau ada atau tidak ada. Kalau Ahmad ada, berarti yang tidak ada hilang.
Tapi kalau misalkan Ahmad tidak ada, maka yang ada yang hilang. Nah, tapi tidak bisa hilang keduanya, tidak bisa berkumpul juga keduanya itu nakidoin. Atau misalkan eh, cantik, tidak cantik. Nah, tidak mungkin berkumpul keduanya, ya cantik, ya tidak cantik dalam satu waktu. Harus milih salah satu. Tidak bisa berkumpul keduanya, juga tidak bisa hilang keduanya. Artinya harus milih salah satu. Takobul yang kedua adalah didain. Didain ini dua lafaz yang tidak berkumpul dalam satu objek dalam satu waktu, tapi kadang-kadang keduanya hilang bersama. Itu. Contohnya misalkan lafaz atau kata manis dan pahit. Manis dan pahit ini tidak bisa berkumpul keduanya, misalkan dalam gula atau dalam minuman. Dalam minuman itu ya manis, ya pahit, susah gitu. Maka tapi manis dan pahit ini bisa mungkin bisa hilang dari objek tersebut dalam satu waktu. Misalkan minuman tadi tidak manis, tidak pahit, berarti bisa jadi asam atau pahit atau apa hambar dan lain sebagainya. Atau misalkan hitam dan putih gitu. Kertas itu ya hitam ya putih, tidak bisa berkumpul keduanya. Mau disebut hitam, kalau mau hitam-hitam, kalau mau putih-putih, tidak bisa berkumpul keduanya. Tapi kalaupun si kertas itu ternyata tidak hitam dan tidak putih juga bisa. Jadi hitam dan putihnya hilang. Mungkin kertas itu warnanya biru atau hijau dan lain sebagainya. Itu bedain. Yang ketiga ada yang disebut dengan mutadoifain. Kalau mutadoifain eh, satu lafad, ini ada dua lafad. Nah, lafad yang satu itu tidak bisa dimengerti jika tanpa ada lafad yang lainnya. Begitu juga sebaliknya, lafad yang lainnya tersebut tidak bisa dimengerti atau tidak bisa dipahami kalau tidak ada lafad yang satunya lagi. Gitu. Contohnya misalkan suami dan istri. Suami itu akan dipahami kalau ada istri. Istri juga akan dipahami kalau ada suami. Kalau kamu sudah disebut suami tapi tidak ada istrinya, bagaimana mungkin? Atau sebaliknya disebut istri tapi tidak ada suaminya, itu juga tidak mungkin, aneh. Makanya ada yang satu bisa dipahami atau masuk akal kalau ada yang lainnya. Atau contoh lain misalkan guru dengan murid. Disebut guru itu karena ada muridnya dan disebut murid karena ada gurunya. Seperti itu. Itu yang disebut dengan mutadha'ifain. Itu untuk pertemuan sekarang dicukupkan sekian. Silakan diisi latihannya, di tinggal disalin di link berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.